Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kautsar Hidayat ingin mempresentasikan bagaimana uji asumsi klasik dengan aplikasi SPSS. Sebelum saya menunjukkan bagaimana caranya, saya akan memberitahu apa itu uji asumsi klasik. Jadi, uji asumsi klasik itu ialah serangkaian tes yang digunakan dalam analisis regresi linear untuk memastikan bahwa model yang digunakan memenuhi asumsi-asumsi yang mendasarinya. Jadi, tujuan dari uji ini untuk memvalidasi bahwa model yang digunakan memberikan hasil yang tepat dan akurat. Jadi, asumsi ini perlu dipenuhi agar hasil dari analisis regresi dapat diinterpretasikan dengan benar dan valid. Ada beberapa uji asumsi klasik yang umum dilakukan. Yang pertama itu normalitas, heteroskedasitas. Yang ketiga tidak ada autokorelasi. Yang keempat tidak ada multikolinearitas. Saya akan menunjukkan bagaimana uji asumsi klasik dengan aplikasi SPSS. Sebelum itu, saya sudah menyiapkan 120 data yang saya simpan di Excel. Lalu, data ini kita copy. Lalu kita pastikan ke aplikasi SPSS di bagian data view. Lalu kita lanjut ke variabel view. Yang di variabel ini kita ganti x1, x2, x3 dan y. Lalu di desimal saya ganti dengan angka 0, angka 0, angka 0 dan angka 0. Nah, selanjutnya di bagian label itu saya tambah rasa, kualitas, kuantitas, dan penikmat. Dan ini opsional ya. Dan di measure saya ganti semuanya menjadi scale. Lalu kembali ke data view, klik analyze, lalu ke regression, lalu ke linear. Yang peminat atau Y letak di dependent, yang rasa, kualitas, kuantitas atau X1, X2, X3 berada di independent. Lalu klik statistik, centang deskriptif, centang collinearity diagnostic, lalu centang Durbin Watson, lalu klik continue. Lalu klik menu plot, lalu tekan spreadsheet, pindahkan ke Y, lalu cari spread dan pindahkan ke X, lalu centang histogram, lalu centang normal probability plot, lalu klik continue, lalu klik OK. Di sini kita akan menunggu datanya keluar. Nah, setelah keluar gini, saya akan menjelaskan bagaimana uji asumsi klasik itu. Yang pertama itu uji normalitas. Jadi uji normalitas adalah asumsi bahwa residual atau error dari model regresi terdistribusi secara normal. Cara pengujiannya dengan histogram atau pp-plot. Jadi di pp-plot ini cara melihatnya itu dia mengikuti garis diagonal seperti ini, tidak ada yang lari sampai sini atau sampai sini. Dia masih mengikuti garis ini. Nah, ada lari tapi masih mendekat. Lalu kita melihat histogramnya. Nah, di histogram ini dia dibilang normal karena dia memiliki lembah,
pegunungan, lalu ke lembah lagi. Seperti ini. Yang kedua itu ada heterokedastisitas. Asumsi bahwa varian dari residual adalah konstan untuk semua nilai prediktor. Cara melihatnya itu dengan melihat scatter plot. Tidak adanya pengumpulan pembentukan pola tertentu secara berulang terus pada scatter plot. Nah, ini dia diagram scatter plot. Bisa dilihat tidak ada pola tertentu yang berulang, yang bergerombol, yang hampir mirip ataupun mirip. Tidak ada. Jadi yang ketiga itu tidak ada autokorelasi. Pengertiannya, asumsi bahwa residual tidak berkorelasi satu sama lain. Autokorelasi ini sering diuji dengan Darwin-Watson test. Di syaratnya itu, jika nilai Darwin-Watson terletak antara 1,5 dan 2,5. Jadi itu lebih besar dari 1,5 dan lebih kecil dari 2,5. Nah, di sini Darwin-Watson itu 1,108. Jadi dia bukan di antara 1,5 dan 2,5. Jadi kesimpulannya dari Darwin-Watson test tidak ada autokorelasi karena di Darwin-Watson ini nilainya itu 1,1. Dia tidak terletak di 1,5 dan 2,5. Jadi terpenuhi. Nah, yang keempat itu tidak ada multikolinearitas. Jadi itu ialah asumsi bahwa tidak ada hubungan linear yang kuat di antara variabel independen. Multikolinearitas dapat diuji dengan variance inflation factor atau disingkat VIF dan tolerance. Jadi syaratnya itu untuk nilai VIF ialah nilai VIF itu harus lebih besar dari 10 baru bisa dianggap multikolinearitas, dan dinilai toleransi itu biasanya lebih kecil dari 0,1 menunjukkan adanya multikolinearitas. Nah, kita lihat yang pertama itu VIF. VIF itu nilainya itu 1,036. 1,036 tidak mungkin lebih besar dari 10. Nah, makanya nilai VIF itu bukan multikolinearitas. Lalu nilai toleransi kita lihat. Di sini itu dia 0,965. Tidak mungkin lebih besar dari 0,1. Di 0,9 tidak mungkin lebih kecil dari 0,1. Jadi 0,965 itu pasti lebih besar dari 0,1. 0,9 lebih besar dari 0,1. Jadi tidak menunjukkan adanya multikolinearitas. Nah, dari yang kita bahas tadi, dari yang uji normalitas, lalu ke heterokedastisitas, lalu ke tidak adanya autokorelasi, lalu ke tidak adanya multikolinearitas, semua terpenuhi. Jadi data saya itu ialah data yang tepat dan akurat. Itu saja yang dapat saya presentasikan atau saya tunjukkan bagaimana uji asumsi klasik. Dan jika saya punya salah dalam kata atau penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.